Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Farmasis Muda. Perkenalkan, saya Asma Marini Fadila dengan NIM G701211034, jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadilako. Baiklah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang salah satu obat yang terbilang cukup banyak digunakan di kalangan masyarakat, sehingga perlunya informasi ini agar penggunaan obat tersebut tidak disalahgunakan atau terjadi penyalahgunaan obat tersebut, dan masyarakat maupun teman-teman sekalian lebih paham lagi mengenai tentang obat tersebut. Nah, jadi sesuai dengan judul yang akan saya jelaskan, yaitu amlodipin, atau obat yang akan kita bahas adalah amlodipin, di mana yang akan saya bahas adalah fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Nah, mengapa obat ini penting untuk kita pelajari dan kita pahami? Jadi, untuk amlodipin sendiri merupakan salah satu obat yang digunakan untuk pengobatan hipertensi. Berbicara tentang hipertensi, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ternyata terdapat 3 dari 10 orang yang menyandang hipertensi. Dan parahnya lagi, dari 3 orang tersebut, ternyata hanya 1 orang yang melakukan pengobatan hipertensi secara teratur, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan penderita hipertensi setiap tahunnya di Indonesia. Dan bahkan hingga tahun ini, berdasarkan data terakhir yaitu pada tahun 2023, terdapat lebih dari 70 juta orang di Indonesia telah menderita hipertensi. Sehingga dengan adanya video ini, saya harap lebih memperhatikan lagi untuk menggunakan obat-obat hipertensi. Namun sebelum kita membahas tentang amlodipin secara khusus, ada materi-materi umum yang perlu teman-teman sekalian pahami terlebih dahulu, sehingga pada saat penyampaian tentang amlodipin nanti itu lebih mudah dipahami. Jadi sejatinya perjalanan obat di dalam tubuh berdasarkan gambar yang ada di samping itu dimulai dari fase farmasetiknya, yang mana fase farmasetik ini merupakan fase di mana obatnya diformulasi, sehingga yang perlu kita perhatikan adalah stabilitas dan harga. Setelah fase farmasetik akan menuju ke fase biofarmasi, di mana pada fase ini obat baik itu dalam bentuk tablet, kapsul, dan lain sebagainya yang dikonsumsi akan masuk ke dalam tubuh, dan obat tersebut misalnya berupa tablet, maka tablet tersebut akan terpecah atau terdisintegrasi menjadi granul-granul, dan granul-granul tersebut akan pecah dan mengeluarkan zat aktif, sehingga zat aktifnya dapat larut dan zat aktif tersebut siap untuk diabsorpsi atau masuk ke fase farmakokinetik. Nah, untuk fase farmakokinetik sendiri terbagi menjadi 4, dan yang paling sering kita dengarkan adalah ADME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Setelah itu akan masuk ke fase terakhir, yaitu fase farmakodinamik, di mana obat tersebut akan berikatan dengan reseptornya sehingga akan memberikan efek, yaitu berupa efek terapi, efek samping yang bahkan bisa sampai ke efek toksik obat. Namun tetap saja penggunaan obat, hal yang paling diharapkan adalah efek farmakologis obat tersebut. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita akan langsung ke materi utama, yaitu fase dari obat amlodipin apabila dikonsumsi. Nah, yang pertama ada fase farmasetik. Pada fase farmasetik yang perlu kita perhatikan ada 3 hal penting. Yang pertama ada zat aktif. Jadi kita harus menyiapkan zat aktif dari amlodipinnya sebaik mungkin dan mencari data-data dari zat aktifnya, sehingga ketika ingin diformulasikan tidak terjadi inkompatibilitas dengan excipientnya. Selanjutnya, untuk hasil dari formulasi bentuk amlodipin sendiri dalam hal ini yang telah dikomersialkan di Indonesia, yaitu berupa bentuk sediaan tablet dengan kekuatan sediaan 5 mg dan 10 mg yang tersedia dalam bentuk obat generik dan obat paten.
Yang terakhir yaitu penyimpanannya. Jadi penyimpanan ini berlaku untuk produsennya, distributornya, pada saat di apotik, di rumah sakit, atau pada saat obatnya sudah sampai ke tangan pasien. Dimana untuk penyimpanan dari amlodipin sendiri itu direkomendasikan pada suhu 15-30 derajat Celcius dengan kadar kelembapan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Dan jauhkan dari paparan sinar matahari langsung atau tempat yang terlalu terang, jauhkan dari jangkauan anak-anak, dan sebelum dikonsumsi agar memperhatikan tanggal kadaluarsa dari obat, sehingga tidak akan memberikan efek yang tidak diinginkan. Nah, untuk amlodipin sendiri merupakan obat dengan indikasi ditujukan untuk pengobatan hipertensi dan angina kronik stabil maupun angina prinzmetal. Untuk dosisnya sendiri yang tersedia di Indonesia dan dikomersialkan sekarang itu dalam bentuk oral atau tablet, yaitu 5 mg dan 10 mg. Dimana untuk hipertensi sendiri, untuk penggunaannya, untuk dewasa, untuk penggunaan awal direkomendasikan sebanyak 5 mg dan dapat ditingkatkan. Sedangkan untuk lansia sama dengan dewasa, dimulai dari dosis yang paling rendah yaitu 5 mg, sedangkan untuk anak atau pediatri itu hanya dapat digunakan pada anak berusia 6-17 tahun dengan dosis awal 2,5 mg dan dapat ditingkatkan menjadi 5 mg setelah 4 minggu pemakaian atau sesuai dengan resep dokter. Selanjutnya, untuk mencegah keadaan-keadaan yang tidak diinginkan, baik itu berupa gejala yang tidak berat bahkan bisa sampai kematian, adalah kontraindikasi dari obat amlodipin. Jadi obat amlodipin ini memiliki kontraindikasi terhadap pasien dengan hipotensi berat, shock, obstruksi saluran ventrikel kiri, dan pasien gagal jantung, atau lebih jelasnya ada di sampingnya. Setelah membahas fase farmasetik, maka akan menuju ke fase farmakokinetik dari obat amlodipin. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada 4, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi untuk obat amlodipin sendiri, yang pertama untuk absorpsinya diabsorpsi secara baik dengan bioavailabilitas 64-90%. Dan waktu untuk mencapai kadar plasma puncak sekitar 6-12 jam. Sedangkan untuk kedua, yaitu distribusinya, obat amlodipin ini didistribusikan ke ASI dan memiliki volume distribusi 21 liter per kilogram berat badan manusia. Dan didistribusikan di saluran sistemik dengan berikatan dengan protein plasma itu kisaran 97,5%. Ketiga, ada metabolisme, di mana untuk obat amlodipin sendiri dimetabolisme secara ekstensif di hati menjadi metabolit yang tidak aktif. Dan untuk ekskresinya, obat amlodipin diekskresikan melalui urin dengan 60% berupa metabolit dan 10%-nya berupa obat yang tidak berubah. Dan waktu eliminasi dari obat amlodipin, eliminasi terminalnya sendiri berkisar 35-50 jam. Dan secara umum obat amlodipin ini memiliki onset dan durasi, di mana onsetnya sendiri berkisar 24-48 jam, sedangkan durasinya lebih besar atau sama dengan dari 24 jam. Setelah fase farmasetik, fase farmakokinetik, kita akan menuju ke fase farmakodinamik, di mana pada fase farmakodinamik ini akan dibahas beberapa aspek. Yang pertama ada mekanisme kerja. Sebelumnya, amlodipin ini merupakan salah satu obat antihipertensi golongan kalsium channel blocker dihidropiridin, yaitu memblok kanal kalsium yang di bagian pembuluh darah peripheral. Jadi, mekanisme kerja obat amlodipin ini di pembuluh darah, di mana untuk mekanisme kerjanya bisa lihat pada gambar di samping. Jadi obat amlodipin ini akan berikatan dengan reseptor binding site dari kanal kalsium yang ada di membran plasma sel, sehingga kanal kalsium tersebut akan tertutup dan kalsium tidak dapat masuk, sehingga akan menyebabkan vasodilatasi. Nah, pasti teman-teman bertanya, kenapa jika kalsiumnya dihambat masuk atau tidak masuk itu dapat menyebabkan vasodilatasi? Jadi jawabannya ada pada gambar kedua, yaitu sejatinya ketika kalsium ini dapat masuk melewati kanal kalsium yang ada di membran plasma sel, maka kalsium ini akan membuat teraktivasinya miosin kinase ranti ringan, di mana setelah itu akan terjadi fosforilasi miosin
dan akan membentuk jembatan silang antara aktin dan miosin yang akan menyebabkan vasokonstriksi, karena aktin dan miosin ini akan menyebabkan kontraksi otot, sehingga apabila kalsiumnya dihambat masuk, maka akan terjadi vasodilatasi, utamanya pada arteri otot polos. Selanjutnya yang kedua yaitu efek farmakologis. Jadi setelah obat amlodipin ini berikatan dengan reseptor, diharapkan dapat memberikan efek farmakologis bagi individu yang mengonsumsinya, di mana efek farmakologis amlodipin ini sendiri berupa penurunan tekanan darah, baik itu tekanan darah sistolik maupun diastolik, dan pencegahan dan pengobatan angina. Ketiga, ada efek samping. Jadi untuk obat sendiri ketika berikatan dengan reseptornya, selain memberikan efek farmakologis juga memberikan efek samping. Nah, efek samping untuk obat amlodipin secara umum sendiri itu dapat berupa edema verifer, pembengkakan kaki dan pergelangan kaki, pusing, sakit kepala, mual muntah, dyspnea, palpitasi, dan mengantuk. Sehingga untuk obat amlodipin sendiri tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi sebelum mengemudi atau ingin mengoperasikan mesin, karena dapat berbahaya bagi yang mengonsumsinya. Nah, yang terakhir itu ada kategori kehamilan. Jadi obat amlodipin sendiri memiliki kategori kehamilan C, yang berarti tidak direkomendasikan untuk ibu hamil kecuali dalam keadaan darurat, yang mana manfaat yang diberikan akan lebih tinggi daripada resikonya. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah administrasinya. Jadi obat amlodipin ini dapat dikonsumsi tanpa atau dengan makanan, dan untuk waktu minumnya sendiri itu direkomendasikan pada malam hari. Dan saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang amlodipin, yaitu fase farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik, dan informasi-informasi tambahan lainnya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat.